Udah. Cek satu. Cek satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah Ruqyah Healing Community, konsultasi Ruqyah pada Jumat tanggal 6 ya, Februari 2026 di bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dari Allah berupa kesempatan kesehatan iman Islam, sehingga pada hari ini kita bisa melangkahkan kaki di Masjid Agung As-Salam, Kota Lubuk Linggau, markas Ruqyah Healing Community. Insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini beserta keluarga besar kita termasuk umat Rasulullah SAW yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung yang akan kita tunggu pertolongan tersebut di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ruqyah adalah satu pengobatan dengan metode pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Artinya orang yang diruqyah itu orang yang dibaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan diniatkan untuk kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan berdasarkan ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran itu sebagai syifa, kesembuhan, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Wala yazidu zalimina illa khasara. Bagi yang zalim tidak akan mendapat sesuatu apapun illa khasara, kecuali kerugian. Jadi Al-Quran mempunyai dua sisi bagi manusia. Sisi yang pertama, sisi yang menguntungkan. Sisi yang kedua, sisi yang merugikan. Akan sangat tergantung kepada kita sebagai manusia, apakah meyakini Al-Quran tersebut, beriman dengan Al-Quran, atau justru sebaliknya tidak beriman dengan Al-Quran. Maka orang yang beriman dengan Al-Quran, meyakini Al-Quran adalah firman-firman Allah yang wajib dibaca, ditadaburi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan mendapatkan keberuntungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi yang tidak percaya, yang ragu, apalagi menganggap remeh ruqyah syariah dengan Al-Quran, maka tidak akan mendapat apapun illa khasara, kecuali kerugian. Jadi banyak orang yang sudah diruqyah tapi tidak sembuh-sembuh. Banyak orang yang diruqyah itu tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi karena kurang yakin, kurang percaya dengan Al-Quran. Ya, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan pengobatan Rasulullah SAW, atau kadang-kadang menggabungkan, kadang keruqyah, kadang kedukun, sekali keruqyah, sekali kedukun. Artinya menggabungkan
yang hak dan yang batil, menggabungkan yang benar dengan yang salah. Kata Allah apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukkan yang hak dan yang batil. Kedukun adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang. Mempercayai dukun termasuk perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam itu sendiri. Rasulullah bersabda, "Man ata arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang ke dukun, ke tukang ramal, percaya ramalan, percaya dengan omongan dukun, ya kan? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang orang Islam yang ngaku beriman tapi masih percaya ke dukun. Masih minta jimat mantra-mantra ke dukun. Masih minta ilmu kebal ke dukun, minta pasang susu ke dukun. Minta ramal ke dukun. Meramal nasib ke dukun. Nah, ini termasuk orang-orang yang zalim. Kata Allah, wala yazidu zalimin illa khasara. Bagi yang zalim tidak akan mendapat satu apapun illa khasara, kecuali kerugian di dunia dan kerugian akhirat. Maka ruqyah itu berada pada syariat agama kita yang benar, lurus seperti itu. Ya, pengobatan dengan pembacaan, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, memohon kepada Allah kesembuhan dari segala macam penyakit. Nah, maka jadi Al-Quran ini adalah pengobatan utama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita orang Islam mesti berobat dulu dengan doa, zikir. Sebelum kita sakit itu kita rajin-rajin berdoa, berzikir, dibacakan ayat-ayat untuk penyembuhan, perlindungan dari gangguan-gangguan setan, ya, gangguan-gangguan sihir, gangguan jin, gangguan ya segala macam, min syarri ma khalaq, dari gangguan-gangguan apa makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus, bakteri itu setan, termasuk makhluk-makhluk yang diciptakan Allah untuk diujikan kepada manusia. Virus, bakteri itu makhluk Allah juga, virus, bakteri. Maka banyak yang kena virus, yang kena bakteri, yang tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya macamnya, itu adalah termasuk daripada gangguan-gangguan setan. Belum lagi yang dari dukun berupa apa sihir-sihir yang dibawa oleh setan atau jin-jin yang kufur untuk menyakiti manusia, yang akan dilihat sebagai medis, sebagai penyakit, ada namanya penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Padahal kebanyakan penyakit itu adalah dari sesuatu perbuatan-perbuatan setan, ya, yang tidak nampak kepada manusia. Karena setan, virus tadi, bakteri adalah termasuk setan. Jadi setan itu bisa dari kalangan makhluk hewan, bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Manusia juga banyak setan, ya kan? Kita sering nyebut setan kau nih. Kalau perbuatan jauh dari rahmat Allah itu setan, syaitan. Banyak ada setan dari kalangan manusia? Banyak kan? Setan dari kalangan jin ya itu tadi. Setan dari kalangan jin ya itu tadi, yang bekerja sama dengan dukun, yang sering buat orang kesurupan, yang mengganggu daerah-daerah tertentu jadi angker, yang masuk dalam tubuh manusia, membisikkan hal yang buruk dalam tubuh manusia. Nah, itu setan. Nah, kebanyakan setan dari kalangan manusia ini yang terbisik dengan setan-setan dari kalangan jin tadi. Akhirnya ikutlah jadi setan. Allah a'lam bishawab. Maka yakinlah, percayalah, kalau kita sudah memilih ruqyah syariah, pengobatan dengan Al-Quranul Karim, insya Allah itulah jalan yang benar. Kalau sudah milih ruqyah syariah, jangan lagi milih kedukun, ya, jangan lagi minta ramal, jangan lagi pakai ilmu hitam, jangan lagi pakai jimat-jimat yang syirik. Kalau kita sudah memilih jalan ruqyah syariah, bersihkan diri kita dari hal-hal tersebut, ya, agar hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kami sebagai peruqyah itu menjauhkan diri dari yang namanya jin. Justru kami peruqyah ini jauh, kami minta jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin. Ngapa? Kami peruqyah ini kan
ngeruqyah orang-orang yang ada gangguan jin misalnya, akan punya potensi digangguin jin kan gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya kita diselamatkan Allah dari gangguan-gangguan jin tersebut. Dalam berapa belas tahun kami ngeruqyah, alhamdulillah kalau ada rumah angker yang diruqyah tidak ketemu jin yang jadi pocong, jadi kuntilanak, genderuwo, sundel bolong. Tapi tetap waspada karena mereka tidak jadi diwujudkan seperti itu, tapi masuk dalam hati kita, membisikkan hal yang buruk. Itu juga adalah bentuk musibah kalau kita tidak waspada terhadap gangguan-gangguan tersebut. Jadi gangguan syaitan itu banyak. Ada yang nampakkan diri, ada yang membisikkan fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bukan hanya yang menampakkan diri seperti di film-film itu aja, ya, tetapi juga yang berbahaya, lebih berbahaya masuk ke dalam dada kita, masuk dalam pikiran kita, membisikkan hal yang buruk. Memang dia tidak nampakkan diri, tapi membisikkan. Nah, itu juga kita minta dengan ruqyah minta kepada Allah melalui ruqyah syariah, mudah-mudahan itu bisa diatasi. Nah, ini pesan dari kami, kalau sudah memilih ruqyah syariah, kalau masih ke dukun, ketahuan kami tidak akan meruqyahnya lagi. Ya, karena bisa jadi percuma. Kan ada pasien yang tidak sabar tuh kan, caknya tidak sembuh-sembuh di ruqyah nih, pergi ke dukun baik. Nah, itu silakan, pilihan kamu masing-masing, resikonya tanggung masing-masing. Kalau kami tahu, ya kami tidak akan sudi meruqyah dia lagi. Kalau kami tahu, kalau kami tidak tahu ya namanya tidak tahu kan, kamu ngomong tidak pernah pergi dukun. Ya kan, setelah ruqyah ini tidak pernah Pak Ustadz pergi ke dukun, tidak tahulah 5-6 kali ke dukun. Nah, makanya kadang-kadang akhirnya ini tidak tuntas-tuntas penyakitnya. Ya kan? Seolah-olah tidak selesai penyakitnya. Karena ya ini digabungkanlah dengan perdukunan. Sudah kesinilah, sudah ke situ, pakai syarat ini, nyembelih ayam, nyembelih kambing ke sana. Di kuburan misalnya, di tempat angker dan lain sebagainya. Nah, makanya dihindari agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Cukuplah kita dapat penyakit itu sabar. Itu sudah nilainya sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sakit, sudah dapat masalah. Iya kan? Malah pergi ke dukun, nama besar. Dosanya nama besar. Masalahnya tidak terlalu besar, pergi ke dukun tambah besar, jadi rumit. Jadi ruwet. Ya kalau dukunnya tidak bertingkah, kalau dukunnya bertingkah, minta duit tidak dem-dem, nelpon terus, apalagi mau ngomong kalau pasiennya betino, ya kan? Lama-lama pasien itu senang sama dia. Apakah itu pernah terjadi? Banyak sekali laporan pasien-pasien kami yang ruqyah ini, banyak sekali laporan-laporan seperti itu. Ya, alasan ngobati jadi selingkuh dengan pasien. Alasan ngobati meloroti pasien sehingga pasiennya miskin. Terjual galau tanah, rumah, motor, terjual demi untuk bayar dukun tadi, karena diancam katanya ini kalau tidak dibuat lagi penangkalnya kamu bakal kena lagi ini. Dah sebulan 2 bulan telepon lagi minta sekian. Ini kalau tidak ditangkal lagi nih bakal ada yang nyihir kamu. Akhirnya kita karena ketakutan dan kebodohan kita akhirnya habis harta kita. Kadang-kadang maaf kehormatan. Kalau kamu nak sembuh nih katanya bersih nih berobat lagi dengan aku terakhir. Kita berdua tidak boleh ada orang lain. Pernah terjadi? Pernah terjadi. Banyak. Merugiannya kemana? Karena di rumahku tidak kondusif, kita ke hotel, ke hotel. Ngobatinya itu, ke hotel. Check in di hotel, itu pernah terjadi dengan pasien kami. Lebih parah lagi, dia sudah punya suami tanpa pengetahuan suaminya, minta obat itu. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, ini terjadi dalam masyarakat kita. Makanya hati-hati. Hati-hati juga ngaku-ngaku ruqyah kayak tidak tahunya perbuatan seperti itu. Oh, Ustaz itu bisa ngeruqyah katanya, tapi itulah kalau nak berobat minta kedua obat dengan betina lanang. Itu bukan ruqyah namanya. Berkedok ruqyah, beralasan ruqyah, tapi ruqyah yang batil. Kalau aku ngobati kamu, aku minta kedua obat, larilah jauh-jauh dari aku. Ya, larilah jauh-jauh dari RHC.
Kalau tidak pernah seperti itu. Makanya kalau ada yang WA kami, Pak Ustadz, betino ya, kami nak ruqyah, ya kan? Apa? Aku nih punya suami cak ini. Kalau nak ruqyah syaratnya harus dengan mahram. Kalau masih bisa izin dengan suami karena belum terlalu ribut dengan suami, izin dengan suami. Ya kan? Kami tidak mau kamu datang sendiri ke rumah kami atau ke sini tanpa sepengetahuan mahram atau tanpa sepengetahuan suami. Terus terjadi apa-apa jadi fitnah. Apalagi gadis, Pak Ustaz, aku nih gadis, aku nak ruqyah. Baca tak aku datang. Aku dewean. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Harus dengan mahramnya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudaranya. Harus tahu bila perlu di video, jangan terjadi fitnah apa-apa. Nah, seperti itulah kira-kira kita menjaga diri kita dari dalam tanda kutip pengobatan yang kita ragukan. Kalau kita meragukan pengobatan itu seperti dukun, maka kita harus menjauhi itu. Kadang-kadang tidak tahu ya, dikata ustadz tapi cak dukun. Ya, masuk. Kamu mundur dikit biar itu. Dikata cak dukun tapi cak ustad. Banyak itu terjadi. Ya. Itu manipulasi dari pakaian. Hati-hati, aku ini bisa ruqyah lah segala macam, tak taunya dukun. Hati-hati. Di depan Pak, silakan. Baiklah, siapa yang belum pernah diruqyah di sini? Kamu sudah? Atau ada pertanyaan mengenai ruqyah? Dipersilakan. Silakan maju. Ya, maju. Atau ada pertanyaan seputar ruqyah? Oh, ini aja Pak ya. Ini mau ruqyah siapa? Ya, boleh untuk pakai mic ya tadi. Sebutkan nama, dari mana asal, alasan ingin meruqyah. Waalaikumsalam. Ya. Air putih. Pernah kesini ya Pak ya? Belum pernah. Air putihnya di mana? Oh, jalan itu ya, SPMA. Oke. Anak. Oke. Salman. Kira-kira apa yang bisa dibantu? Kemasukan jadi Islam. Saya ngaku, sekarang sendiri. Misalnya 2 bulan yang lalu saya sempat mimpi. Apa mimpi? Kalau saya di belakang rumah itu orang mandi. Ya kan? Mandi. Tempat tinggal itu sebenarnya orang itu masih kosong kan. Rumah sebelah itu sering disajiin, sajen. Maksud saya orang yang tinggal situ di sebelah saya itu. Kemudian dia masuk ke kamar saya ke kamar, saya berpalang, saya masuk, dijepit di lemari kayaknya, kata saya dalam juga. Iya. Tiba-tiba saya tanggung, karena anak ini buka pintu. Jadi gambar. Oh, jadi adanya gangguan jin Islam itu atas dasar pengakuan anak. Bukan dari penemuan Bapak langsung. Bukan. Oke. Iya. Semenjak kapan ada gangguan jin Islam itu? Sebenarnya sudah lama ini. Lamanya berapa? Mungkin ada sekitar sebulan, cuman nggak kelihatan itu. Baru sebulan. Nah, ini kelihatan beberapa hari kemarin. Yang lebih parah. Iya. Pernah Bapak lihat kesurupan? Enggak, bukan kesurupan, bukan. Tapi pengakuan dia kesurupan diganggu jin Islam. Iya. Perilaku berubah, Pak. Iya, berubah. Apa yang berubah?
searching sendiri, Hmm. nggak bisa dipaksa segala apa-apa, nggak bisa mandi suri, Mandi sore. ya mandi suri, Sulit mandi. ya Buka-buka itu. Emosi? Enggak juga. emosi, ya biasa, nggak ada paksaan. Nah, ajak ke pinggir sini nak, ibu. Kalau Biar dia dia. dipaksa, malah dia buruk apa menyakiti diri sendiri. Gesernya ke sini mbak, geser ke sini, biar ibu itu ke situ. Ibu itu yang nyender. Gitu. Ya. Nyender aja bu. Ya. Bapak tahu dak kapan waktu dia berubah itu ada kejadian apa? Sendiri aja. Langsung aja. Nggak ada kejadian sesuatu kekecewaan atau kejadian apa dalam kehidupan dia. Kalau kekecewaan mungkin jelas ya, kan dia ini ya keadaan seperti ini kan susah. Ya kan sekarang SLB kan artinya dia dalam hidup kekurangan. Sering dibully kawannya, keluarga gitu. Iya. SLB di Mataram. Oh di Mataram. Iya. Iya. Memang berubah sebulan ini ya. Iya, mencolok gitu. Mencolok. Ya. Tapi dia atas pengakuan dewek diganggu jadi Islam katanya. Iya. Bukan dari ketemuan Bapak sendiri bukan. Oke. Kita coba kita rukyah ya Pak ya. Iya. Mau ya dirukyah. Berapa umurnya? 23. 23 tahun. Sekarang sekolahnya sudah tamat ya. Oke kita rukyah Pak. Iya. Lanjut ya. Ini Mas. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Ada. Langsung ke itu. Nama dari mana asalnya, apa keluhannya? Salam. Ya, apa ibu? Anak merasa di rumah tuh kayak ada yang janggal. Di mana rumah? Di Penuh Penuh Tanjung. di Blok C. Oke. Apa yang janggal? Dia suka marah. Hah? Dia suka marah. Kemarin kan HB-nya rendah, udah ditambahin darah. Keluhannya cuma HB. Ada yang lain yang di Habis. diagnosa dokter? Ada yang mengganggu di tubuh ibu? Siapa yang ngomong ada yang ganggu tuh? Itu kakak nomor 1. Lalu disobatin orang. Dianya. Tapi pas malam setelahnya itu papan 3 hari sudah diobati uang setengah itu loh ya Pak. Ini nyawa anak muridnya. Siapa? Ngobatin kayak mana? Ngobatin jadi diobatin Mas. Anda percaya dengan gimana? Wawa kan? Iya. Ngapa tidak percaya dengan wak dewek? Kok tidak percaya dengan wak dewek? Tidak. Malah percaya sama aku. Beda. Kok beda? Gimana cara ngobatin? Ya mesti itu. Kita tidak boleh percaya dengan roh-roh jahat, maksudnya setan, itu memang wajib. Infonya apa? Infonya dari dia. Yang jelas itu kata dia mulai itu sendiri. Info dari ya. Ya. Terus diobatin sama kakak saya. Nah, katanya di dalam Banyak sekali roh-roh jahat.
Terus bukan roh jahat, apa? abunya terlalu rendah. Oh, bukan roh jahat, HB-nya terlalu rendah. Jadi tambah darah di rumah sakit psikiater. Jadi lebih baik. Agak bagus dah sudah ditambah darahnya. Belum. Tapi udah stabil 10,1. Dah stabil. Tapi badannya masih mati. Berat. Jadi yang didiagnosa dokter cuma HB baik. Tidak ada yang lain. Hemoglobin ya. HB itu kan. Hemoglobin dalam darah. Iya, Ah. kebanyakan darah putih dibanding darah merah. Itu. Iya, Bukan kanker darah bukan? bukan. Oh gitu. Nah, sekarang ibu harus jadinya mau ruqyah itu ngapa? Aku takut aja dibilang, Roh jahat tadi. iya dari atas kepala sampai kaki. Ada roh jahat apa tidak? Iya, Nah, nanti kita buang roh jahatnya. Setelah dibuang yakin ya, roh jahatnya tidak ada lagi. iya Pak. Ya. Saya mau pulang ke Batam lagi. Ya, jadi nanti kita ruqyah, kita minta kepada Allah agar roh jahatnya Allah musnahkan. Nah, setelah diruqyah nanti kelihatan ibu itu ada roh jahat beda. Kalau ada roh jahatnya, ibu kelihatan bagaimana nanti reaksinya. Kalau ada reaksinya kelihatan juga. Nah, termasuk anak bapak ini. Kalau ada jenis Islam itu, yang dia omong itu, insya Allah nanti kelihatan reaksinya. Kalau ada jenis Islam itu, mau jenis Islam, jenis kafir, jenis apapun lah, jenis ateis, ya pasti akan kelihatan reaksinya. Nah, waktu diruqyah tidak menunjukkan reaksi-reaksi keberadaan jin itu, insya Allah yakinlah bahwasanya itu bukan gangguan jin atau roh jahat itu. Akhirnya kita hanya fokus di perbaikan medisnya, termasuk ini Bu ya, mindset, pola pikir, husnuzon, sabar, ikhlas. Kalau mindset di sini pola pikir, kalau sabar ikhlas di sini. Iya kan? Sabar, ikhlas, iman, husnuzon di sini. Percaya takdir Allah ada dua, khairihi wa syarrihi di sini. Tapi kalau mindset pola pikir di sini. Nah, kalau di sini sudah tertutup, ikhlas, iman, Islam, sabarnya hilang, di sini nurun. Pasti elek, pasti jelek. Suuzon, takut mati, tidak percaya dengan Allah, rasa sempit hidup, macam-macam sini dibisikkan setan fi sudurin nas minal jin nanti wan nas. Nah, makanya kita harus latih iman kita terus, upgrade iman kita terus. Apa ibu apa? Nah, itu masalah roh jahat kecil kita buang, ya kan? Nah, masalah ini kolbi, akal, nah itu masalah yang harus kita upayakan agar kolbu kita baik, bagus, ya kan? Iman kita juga baik, bagus, pasrah, sabar, ikhlas, husnuzon sama Allah. Insya Allah ini akan terdidik, nurut. Perintahkan pada akal tuh, ya akal, nurutlah, ya kan? Karena kalau ini sudah tertutup, hati sudah keras, akalnya tertutup. Pengennya adalah bunuh diri bela macam itu. Sudahlah, Allah tidak ada. Sudahlah, ini takdir Allah benci sama aku. Akhirnya jelek kan? Nah, gara-gara jelek, pikiran jelek seperti itu, akhirnya tubuh akan mengkondisikan dirinya mengeluarkan aura-aura yang buruk, yang negatif, sehingga kita sakit galau badan kita. Darah kita jadi tidak keruan tekanannya, gula darah naik dan sebagainya. Makanya kadang-kadang hidup itu harus memang happy, senang, bahagia, tapi didasari dengan iman. Agak happy, bahagia didasari dengan iman. Happy-nya di klub malam, happy-nya tempat pelacuran. Beda. Happy kita karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikiran negatif terus. Waspada boleh, tapi kalau pikiran negatif terus,
Badan kita sakit-sakitan. Ya, apalagi kalau ada kejadian apa, Allah tidak sayang sama aku, Allah ini caknya, mulai selalu dikritisi terus segala kejadian yang ada pada diri kita terhadap takdir Allah itu kita kritisi, kita benci, kita suuzon. Nah, akhirnya Allah berdasarkan prasangka gitu. Prasangka kita jelek lah gitu. Tapi prasangka kita baik lah gitu. Walaupun dalam tanda kutip hal yang buruk itu harus kita imani sebagai kasih sayang Allah, itu yang sulit. Dapat musibah kok kita bersyukur, kan aneh sebenarnya dalam pandangan akal. Tapi dalam pandangan iman justru itu yang iman yang tertinggi. Dapat musibah kita bersyukur. Dapat musibah kita ikhlas, dapat musibah kita sabar. Itu yang sulit. Kalau dapat duit, dapat rezeki, dapat macam-macam, uang tuh alhamdulillah kalau alhamdulillah. Tapi dapat musibah, dapat apa? Sulit nyebut alhamdulillah. Ngentak-ngentak kaki sampai nangis-nangis, marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat manusia yang jelek. Mudah-mudahan kita terlepas dari sifat manusia yang jelek seperti itu ya. Amin. Ibu, kita ruqyah. Adek, kita ruqyah. Mudah-mudahan jin Islamnya tobat. Mudah-mudahan roh jahatnya menjadi roh yang baik. Ya kan? Ada roh jahat, roh halus, roh kudus, rohani. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita ruqyah kalau tidak ada. Bapak maju dikit. Ini siapa? Nak ruqyah juga? Nah, kan ngapo nak ruqyah? Kan tak itu, kira-kira. Di ruqyah tuh bagus ada judul, jangan tak ada judul. Walaupun judulnya nak ngetes badan aku Ustaz, ada jin, tak kira-kira. Nah, itu judul juga namanya. Itu judul. Jadi ada konteksnya ruqyah itu. Membersihkan diri Pak Ustaz, aku banyak dosa. Dosa neraka, dosa yang ini macam-macam. Itu konteks namanya. Ada konteksnya, ada judulnya nak ruqyah itu. Walaupun aku nak nge-step Ustaz nih tinggi dah ilmu. Walaupun saya itu kan tetap ada konteks juga. Kalau aku ilmu aku rendah, tak tinggi dah ilmu aku. Bagi ilmu yang kebatinan itu caknya tak hati aku ilmu tenaga dalam tak punya. Cuman ilmu caknya baik, ilmu baca Al-Quran baik, sama ilmu kemauan untuk menolong orang lain. Khairun nas anfa'um lin nas. Cuma itu. Jadi orang itu ngingat aku tuh baik katanya. Ya dah, kalau aku mati aja, Pak Ustaz tuh baik, itu menang ruqyah aku dulu. Nah, paling enggak itu. Mudah-mudahan Allah ampuni dia. Itu lah paling. Ya kan? Kalau nak yang ilmu pacak saipi angin, ilmu meringankan tubuh, ilmu kebal, rawa rontek enggak ada. Ya, apalagi nak masang tusuk dengan aku kan? Kalau masang tusuk dengan aku, susu besi itu ngang palanya kan? Karena enggak punya, dan enggak boleh itu pasang susu itu, ya. Oke, seperti itu kira-kira kita mulai ruqyahnya. Silakan, tidak ada pertanyaan lagi kan? Kantong kreseknya untuk dibagikan. Yang ruqyah saja ya, yang ngantari, tidak usah kasih kantong kresek. Pernah di ruqyah? Pernah. Kapan? Alhamdulillah. Udah cukup. Bela kita ruqyah, kita minta dari ibu, mudah-mudahan ibu disehatkan, hemoglobinnya normal, mudah-mudahan. Pikiran-pikiran takut, ya ada, kesal, cemas, apa lagi? Susah tidur, mudah-mudahan ibu mudah untuk mentawakalkan diri, mewakilkan. Ada Allah. Ibu dengar aku dulu, dengar aku ya. Ibu ikhtiar untuk bersabar, ikhtiar untuk bertawakal. Salat dah ibu, salat terus. Alhamdulillah. Kami doakan mudah-mudahan ibu sehat setelah ini.
dan bisa pergi ke Batam lagi dalam keadaan sehat. Ya dah. Iya beda. Amin. Hanya melamun. Banyak-banyak makan garam ini Maya. Garam Himalaya itu untuk menstabilkan saraf otak. Kami makan garam itu. Kalau makan garam itu. Jadi kalau anak pengen agak cerdas sedikit otaknya makan garam itu. Atau kita yang tua-tua ini agak lupa-lupa ingatan, ya kan? Atau lupa daratan, itu makan itu garam yang warna oranye. Hah? Jadikan kayak permen, ambil, taruh bawah lidah, makan. Dan ingatannya agak lebih celeng. Karena menurut penelitian, garam itu mengandung mineral yang kaya sekali, mineral, bukan protein ya, mineral dan zat-zat yang lain yang bisa menjernihkan saraf-saraf kita, terutama saraf otak. Nah, kalau ada anak pikun selain baca Al-Quran, makan garam. Termasuk untuk adik ini juga, makan garam. Dokter sudah mengakui, kami punya pasien yang pembekakan otak, sampai dia ilusi, sampai dia seperti orang kejang-kejang. Di rumah sakit Muhammad Hussein itu dikasih kapsul garam. Lah, langsung baik makan garam, terus lagi kapsul garam, langsung becek pada makan garam gitu. Tapi garam bukan yang dijual di warung, karena sudah mengandung pemutih, sudah mengandung zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh kita. Tapi kalau beli di Shopee, garamnya hati-hati juga karena ada garam yang palsu. Antara garam gunung atau garam laut, ya, garam Himalaya itu atau garam rosok yang baru diambil dari pantai itu dibersihkan. Itu bagus, baik sekali untuk kesehatan tubuh kita. Itu. Nah, itu untuk ibu nih, untuk kita juga yang agak-agak pelupa itu, selain dibekam di sini, ya bagus untuk ingatan. Apalagi yang pernah kena darah tinggi, stroke dan sebagainya itu dibekam di puncak kepala ini dan konsumsi garam, ya rutin, insya Allah bisa menyehatkan saraf kita terutama itu. Nah, ya. Yang lain juga. Ini enggak ada WA-an. Mana mamanya? Oh, sama deh. Oke, kita ruqyah ya. Yang belum pernah diruqyah, dengarkan dengan khusyuk. Ruqyah itu artinya bacaan. Kalau dibaca artinya didengarkan. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila didengarkan Al-Qur'an, dibacakan Al-Qur'an, fastami', dengarkan, wa ansit, perhatikan, la'allakum turhamun, agar kau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada suara ngomong situ, tetap fokus dengan suara aku, karena itu termasuk godaan. Kayak setan ngomong, dengarkan yang itu, baik, jangan yang ini. Dengarkan yang itu, baik, jangan yang ini. Padahal fokus kita di sini, itu baik. Tapi pada saat disuruh dengarkan yang itu tidak kedengaran, aku lepas. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Nanti pada saat ada yang megang betino, terutama yang megang betino, menyentuh dengan tangan, itu megang betino juga, wong rumah. Tapi kalau lanang yang megang, itu megang mana? Kalau tino, megang tino. Kalaupun ada sentuhan, aku pakai ini di kepala, sentuhan. Ya, sentuhan di ubun-ubun sambil baca ayat suci Al-Quran. Itu berarti aku yang menyentuh. Ya, kalau ada yang megang, berarti perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Pada saat aku suruh pegang perut, agak lambung, pegang lambung seperti ini. Ngapa? Di lambung inilah sumber kadang-kadang penyakit. Usapkan, tekan, dorongkan, kecil sedikit, batukkan. Nanti dibantu ibunya. Ya kan? Kemudian setelah beberapa kali di bagian dada, fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usapkan, tekan, dorongkan, batukkan. Kalau mau ada rasa mau muntah, muntahkan. Kalau ada mau meludah, ludahkan. Masih on ini. Ngapain di sini nih? Mana ini? Oh. Cara live lah. Oke, kalau ada duitnya bagi ya.
Nah, karena bukan TikTok aku kan. Ustaz duitnya seberapa? Ustaz paling 5.000 aja. Aku berjam-jam live TikTok dapat 3.000 cuman, sampai 3.000. Karena tujuannya bukan untuk duit, untuk dakwah ya tidak masalah kan. Iya gitu. Bukan noise. Apa? Siapa namanya Pak? Salman ya. Mau diruqyah ya? Biar jin Islamnya keluar ya. Mau ya? Nanti Ustaz pegang ya. Oke? Baiklah, coba turut bismillahirrahmanirrahim, Ibu, turut. Semuanya ulangi bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ibu ini kalau nak baring mau baring. Enaknya duduk atau baring? Baring ya. Mah cari ke ini mah. Cari ke apa untuk bantalnya? Atau bekas tisu itu bisa tuh jadi bantal. Oh kain. Baring ditutup pakai ini ya, kainnya. Yang lain tidak usah baring ya. Cukup ibu ini baring. Baring galau. Aku juga kayak tegolek sini. Selesai urusan. Hah? Bayar aja. Ada enggak? Ada enggak? Kurang kalau bantalnya mah. Wisnu, mic-nya tolong dilepas sih ininya, matiin. Palanya biar enak palanya di sini mah. Palanya di sini biar kaki situ. Palanya di sini. Ya. Tutupnya ada. Silakan Bu, boleh Bu. Bantu Mas, tolong Mas. Posisi yang seenak-enaknya Bu ya. Ya, oke. Pejamkan matanya, semua fokus ke suara saya. Pejamkan matanya, fokus suara saya. Salman, pejam matanya, fokus dengan suara saya. Ya, oke. Kalau ada anak dia biarlah Pak, biar boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'jika wa min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Asrullah rabbal arsyil azim ayashfiyaka. Allahumma rabban nasi azhibil ba's. Ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Shifaa la yughadiru saqama la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hari ini siang ini di Masjid Assalam ya Allah, Fatala boleh engkau kami meruqyah saudara-saudara kami. Maka berikanlah kesehatan, yang sakit angkatlah ya Allah penyakitnya. La shifaa illa shifauka, tiada ya Allah kesembuhan selain kesembuhan yang datang dari Engkau. Shifa la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang baru. Yang ada masalah berikan solusi dari semua permasalahan kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berikan kekuatan kami bertakwa sehingga akan Kau berikan solusi kami dalam setiap masalah kami ya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Kau pasti akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang ingin ada hajat ya Allah yang baik, maka kabulkan hajat daripada saudara-saudara yang ikut ruqyah hari ini atau yang berada di ini, Allah berikan mereka hajat dari wasilah Al-Quran yang dibaca, dari wasilah kepada
kekasih Engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari wasilah amal soleh yang pernah kami perbuat, maka sembuhkan yang sakit, berikan kesehatan. Jika ada sihir, musnahkan. Ada gangguan jin, syaitan, hancurkan, musnahkan ya Allah. Ada masalah, berikan solusi. Ada hajat, sampaikan hajat mereka dengan wasilah Al-Quran, salawat dan amal salat tersebut ya Allah. Air yang dibacakan Al-Quran yang kami niatkan, jadikan air ini yang minum, maka sehatlah ya Allah. Al-Quran yang didengarkan dengan baik, jadikan itu kesembuhan bagi mereka, ketenangan bagi mereka yang mendengarkan ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembuhkan Al-Fatihah ya Allah. Jadikan Al-Fatihah ayat penyembuh ini menjadi jalan kesembuhan bagi saudara kami dari segala macam keluhan dan penyakitnya atau hajat daripada dalam hidupnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembuhkan ya Allah, berikan ketenangan dalam hati mereka, berikan kedamaian dalam hati mereka, jauhkan dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk dalam dada mereka. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakan Al-Fatihah ya Allah berturut-turut 3 kali berturut-turut, maka sembuhkan ya Allah seluruh keluhan dan penyakit saudara-saudara kami hadir pada hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Semuanya kami termasuk orang-orang yang zalim. Banyak dosa kami ya Allah, ampunkan, karena kami yakin Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Yang bacakan surah Al-Baqarah, niatkan dengan ikhlas, hancurkan penyakit kami dengan surah Al-Baqarah. Niatkan, hancurkan penyakit kami dengan surah Al-Baqarah ya Allah. Hancurkan sihir, jin, syaitan, penyakit, medis dalam tubuh kami dengan surah Al-Baqarah yang bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Cabutlah segala macam penyakit, gangguan jin, setan, roh jahat, sihir, apapun ya Allah, ain, hasad, ain takjub dalam tubuh saudara kami ya Allah, hilangkan. Berikan kami semua petunjuk hidayah selalu kepadamu ya Allah, ke jalanmu yang lurus, jalan yang kau ridai, bukan jalan orang-orang yang sesat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Keluarlah wahai musuh-musuh Allah yang berada dalam tubuh saudara-saudara kami, ukhruj ya Allah. Yang mungkin kalian berada dalam tubuh mereka, saya haramkan kalian mengganggu mereka. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Usap di bagian perutnya, usap bagian perutnya, usap tekankan sampai kerongkongan, sampai kalau percikan sedikit batukkan, ludahkan atau muntahkan kalau ada rasa mau muntah. Ukhruj ya adallah, ukhruj ya adallah, ukhruj ya adallah, ukhruj ya adallah. Keluarlah penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Wala penyakit dalam tubuhnya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ukhruj ya Allah. Jika ada jin dalam tubuh mereka musnahkan, keluarlah. Ya ma'syarul jin, ukhruj ya Allah. Ya ma'syarul jin, ukhruj ya Allah. Yang mungkin kalian berada dalam tubuh saudara kami, ukhruj, keluarlah wahai musuh-musuh Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Keluar, ukhruj ya Allah. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اخرج إن شاء الله اخرج يا الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ترجعون. Keluar dari dua wanita ini. Keluar dari dua wanita ini. Keluar. Saya perintahkan keluar dengan nama Allah. Saya perintahkan keluar dengan nama Allah. Saya perintahkan keluar dengan nama Allah. Ukhruj ya Allah. Saya perintahkan ukhruj. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. Usap bagian dada, usapkan, pukul bagian dada, bagian mulut hati. Wahai syaitan dalam dadaku keluar dengan nama Allah. Perintahkan demikian. Wahai syaitan dalam dadaku keluar dengan nama Allah, pukul bagian dadanya. Yang membisikkan kecemasan, ketakutan, yang membisikkan kecemasan, ketakutan, pukul. Ukhruj. Ukhruj. Keluar musuh Allah. Keluar musuh Allah. Saya perintahkan. Ukhruj ya Allah. Keluar musuh Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib. دورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Khruj ya Allah. Usap bagian dada lagi, usap, tekankan, dorongkan, rombongan, bantukan. Keluarlah wahai penyakit-penyakitku, keluarlah wahai penyakit-penyakit dalam tubuhku. Khruj ya Allah. Bisikan-bisikan syaitan dalam dadaku, fi sudurin nas minal jinnati wan nas, keluarlah musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ya Allah, kami berikanlah kami kedamaian, ketenangan, berikan kami petunjuk, kesembuhan dari segala macam penyakit. Mudahkan segala urusan kami, jangan Kau persulit ya Allah. Mudahkan cita-cita kami, mudahkan hajat kami, mudahkan keinginan kami yang baik ke depan ya Allah.
Berikan kami hidayah petunjuk selalu ke jalan yang lurus, jangan engkau ridai bukan jalan orang-orang sesat. Jauhkan kami dari segala macam keburukan-keburukan, dari yang nampak, musibah-musibah dari yang nampak, maupun nampak dari jin dan manusia. Mudahkan segala cita-cita kami, ya Allah. Berikan hidayah petunjuk, jangan kau berikan kami, kau biarkan kami sesat di jalan yang sesat, ya Allah. Tapi tunjukkanlah kami selalu ke jalan yang benar, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jauhkan kami dari ain, dari pandangan mata orang yang hasad kepada kami, pandangan orang-orang yang suka, yang takjub kepada kami, ya Allah. Lunturkan ain tersebut, ya Allah, dalam kehidupan kami. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, dengan wasilah surah An-Nas, jauhkan kami dari bisikan-bisikan fi sudurina, dalam dada kami, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, ya Allah. Termasuk berbuat dosa, berbuat maksiat, termasuk malas ibadah, termasuk berfikiran yang buruk. Jauhkan dari dalam kehidupan kami, ya Allah. Jauhkan dari syaitan yang bisikkan dalam dada kami, ya Allah, dengan wasilah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Engkau kami bertawakal, ya Allah, kami wakilkan semuanya hanya pada Engkau, Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan doa-doa kami. Kami berwasilah dengan Al-Quran, firman-firman Engkau, ya Allah. Kami berwasilah dengan salawat, dengan kekasih Engkau, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kami berwasilah dengan amal soleh yang Engkau ridhoi dan kedua kami, maka sembuhkan kami, maka kabulkan permohonan kami, ya Allah. Maka berikan kami hidayah petunjuk, maka berikan kami keselamatan di dunia dan di akhirat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Buka matanya. Ibu, ada yang aneh-aneh waktu dibacakan ayat suci Al-Quran di baju ruqyah? Tidak ada? Alhamdulillah. Rojahatnya antara dua. Kalaupun ada sudah hilang atau tidak ada yang disebutkan tadi. Ya, jadi fokuskan saja pada kesehatan ibu. Terapi, minum herbal, ya. Dan terapi diri. Boleh. Semua orang mau sehat dari segala macam penyakitnya, itu sudah manusiawi, sunatullah. Ya, walaupun kadang-kadang kesehatan manusia ini kadang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena sehat, akhirnya lupa dengan aturan kadang-kadang. Tapi banyak juga walaupun kadang-kadang, ya. Apalagi untuk lupa daratan. Kebanyakan yang sehat tuh yang banyak tidak ingat Allah. Tapi kalau sakit, astagfirullah, subhanallah, ya kan. Nah, Allah tuh kadang-kadang karena pengennya nyengok manusia seperti itu,
dibuat yang sakit. Kadang-kadang ya. Karena waktu sehat dia tidak pernah nyebut nama Allah, itu jarang maksudnya. Tapi kalau sakit dia senang. Nah, kan kau? Nah, menyebut nama aku pada Allah. Subhanallah, ya Allah, ya Allah. Nah, tapi jangan sampai nanti kita kufur dengan penyakit. Dah tak katik lagi Tuhan ni caknya dalam dunia. Nah, itu sudah kekufuran. Sudah putus asa. Ya. Putus asa termasuk kufur. Kata Allah sendiri, yang Allah yang ngomong secara langsung. La ta'asu min rauhillah, jangan kau berputus asa atas rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa atas rahmat Allah, sesungguhnya tidaklah berputus asa atas rahmat Allah ilal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kufur. Apalagi sampai terlintas ayat bunuh diri biasanya nih. Kacau itu. Kita tidak berhak membunuh diri kita sendiri. Kalau kita dihukum membunuh orang lain, maka kita pun akan dihukum membunuh diri kita sendiri. Nah, sudah banyak yang nak mencoba bunuh diri, itu ada tuh. Pertama karena judi online, banyak utang online, utang bank mekar, bank kuncup, bank ucup. Akhirnya banyak utang, bunuh diri. Selesai masalahnya? Tidak, nambah gawat ternyata di alam akhirat, di alam barzah, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan, bayar utang. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita sehat galau. Ini tadi muntah, nangis. Cak beratnya masalah itu. Mudah-mudahan Allah ringankan. Kami tidak tahu berat masalah kamu, berat masalah kami, tapi caknya kita ini sama-sama berat.